peserta Zoom meeting, peserta virtual Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Untuk mengawali kesempatan dan juga pertemuan kita pada kesempatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, mohon perkenan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Nurul Lindawati MPD untuk menyapa adik-adik kita yang ada di rumah dan juga peserta Zoom meeting kita yang ada di rumah. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir di SMK 3, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti acara kami di pagi hari ini, baik dari Bapak Ibu pembina SMP ataupun masyarakat umum, juga kepada anak-anak keluarga besar SMK Negeri 3, yang saya cintai seluruh siswa SMP yang menyimak pada pagi hari ini. Senantiasa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat dan sehat dan dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan ini. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan setiap aktivitas kita menjadi ibadah. Amin. Adik-adik atau anak-anak ya, saya memanggilnya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, baik. Sudah setahun rasanya kita tidak pernah bertatap muka secara langsung, baik di sekolah ataupun dalam kegiatan-kegiatan akademik. Semoga anak-anak semua, baik yang di SMP, calon siswa SLTA, baik di SMA maupun SMK, juga seluruh keluarga besar SMK 3 selalu diberikan nikmat dan sehat. Amin. Izinkan saya pada pagi hari ini menghantarkan satu acara yang dikemas dalam bentuk sosialisasi PPDB tahun 2021 di SMK Negeri 3 Pacitan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, pada tahun ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana PPDB diwarnai dengan segala keterbatasan untuk bertemu dan bersosialisasi. Ini saya kira semua sudah memaklumi, tetapi tanpa mengurangi makna, kita bisa melaksanakan pertemuan secara virtual. Dalam kesempatan ini nanti, insya Allah SMK 3 akan menyajikan bagaimana petunjuk teknis PPDB di SMK Negeri 3, sekaligus akan dijelaskan nanti oleh Bapak Munarso selaku Wakasek Kesiswaan, berapakah jumlah kuota, kemudian bagaimana tanggal berapa pendaftarannya, dan ada syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian nanti akan diperkuat oleh beliau Bapak dari Wakasek Humas, yaitu Bapak Abdul Khalid, akan menambahkan bagaimana strategi dan cara untuk melaksanakan pendaftaran dan memilih program keahlian di SMK Negeri 3. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dalam rangka memperlancar penyebaran informasi ini, SMK Negeri 3 setelah ini juga sudah menyiapkan beberapa video yang menggambarkan profil SMK 3 setiap program keahlian. Memang sengaja dibuat pendek, setiap program keahlian nanti ada videonya, supaya para calon pendaftar dan masyarakat mengetahui lebih detail mana yang akan dituju. Mungkin untuk profil yang makro, yaitu secara keseluruhan, hanya akan dibuat sepintas. Di samping itu, dimohon dengan sangat panjenengan semua yang bisa mendengar informasi ini, SMK Negeri 3
juga memberikan beberapa informasi yang terlink atau membuat kelompok di dalam media digital yaitu Instagram dan grup WhatsApp. Ada juga grup yang lain apa ini? Dan di grup Telegram, mohon adik-adik dan semua masyarakat yang ingin mengetahui bisa bergabung di Instagram, kemudian Telegram, dan WhatsApp dari milik SMK Negeri 3 Pacitan. Khusus Ya, Bu. kepada anak-anakku yang masih terdaftar sebagai siswa SMK Negeri 3 Pacitan, hari ini dan seterusnya tidak ada alasan lagi bagi anak-anak apabila ada masyarakat yang bertanya, itu tidak tahu. Karena apa? Setelah sosialisasi ini, semua informasi akan diupload melalui YouTube dari SMK Negeri 3, juga beberapa kelompok-kelompok di media digital tadi. Anak-anak, tolong dibantu untuk masyarakat sekitarnya, termasuk adik-adik kelas kalian, supaya memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang SMK Negeri 3 Pacitan. Perlu Ibu sampaikan, untuk tahun ini, syukur alhamdulillah, SMK Negeri 3 Pacitan adalah salah satu SMK yang sudah dipercaya menjadi Center of Excellence atau SMK COE. Apa sebenarnya yang bisa dinikmati sebagai SMK COE? 1, semua sarana dan prasarana sudah berstandar industri. Kedua, kami sudah melaksanakan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan serta dievaluasi bersama industri. Ini akan sangat membantu para lulusan bagaimana nanti setelah menamatkan pembelajaran di SMK 3 memudahkan untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang memang ingin bekerja di Eduka. Kalau dulu dunia industri, sekarang di Eduka. Eduka itu lebih luas dari dunia industri. Jadi industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Mengapa? Kalau dulu tuntutannya SMK hanya menjadi pekerja di dunia industri, tapi sekarang tuntutannya bagaimana alumni SMK bisa meningkatkan BMW, bukan mobil ya anak-anak, BMW, B-nya bekerja, M-nya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, W-nya berwirausaha, wirausaha. Wirausaha. Apa di SMK 3 selain menyiapkan segala sarana yang sesuai dengan standar industri, juga ada program yang namanya inkubasi bisnis atau dalam bentuk cash. Jadi ada kelompok-kelompok yang namanya cash. Cash ini bukan hutang anak-anak, bukan membayar, tapi K-nya kegiatan, E-nya entrepreneur, S-nya siswa. Jadi di SMK Negeri 3 karena kita punya niat bahwa akan membentuk calon entrepreneur muda, maka sejak dini kalian sudah bisa bergabung dalam kelompok CAS. Itu berada di semua program keahlian. Nah, dananya dari mana? Bisa membuat produk, bisa memasarkan, tapi tidak ada dana, jelas ini juga suatu kendala. Maka di SMK 3 sudah ada program yang namanya inkubasi bisnis. Bagi kelompok CAS tadi sudah mendapatkan pinjaman dana untuk melaksanakan praktek berbisnis sambil sekolah. Lalu siapakah yang akan memandu? Yang memandu adalah guru-guru produktif dan Bapak Ibu guru di normatif adaptif. Jadi tidak dibiarkan sendiri. Anak-anak sekalian, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Justru kesalahan itulah awal utama kita bangun
Saya ulangi, kegagalan adalah saat awal yang utama kita untuk bangkit menjadi lebih baik. Itu yang akan dibangun sebuah karakter di SMK Negeri 3, maka kita mencanangkan bagaimana dengan strategi berubah, berbagi, dan kolaborasi. Kita harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan yang tidak tanggap, tidak peduli dengan tuntutan era digital atau disebut juga era 4.0. Kalau kalian menyebutnya era milenial, maka kita semua dituntut berubah. Yang terutama adalah berubah cara pandang kita. Bagaimana menatap masa depan, bagaimana kita meraih masa depan. Ini yang perlu. Nah, setelah berubah, perubahan kita harus kita eksplor. Kita sampaikan kepada kanan kiri kita, kepada teman-teman kita. Sehingga muncullah yang namanya kerjasama atau kolaborasi. Bentuk CAS ini, kegiatan entrepreneur siswa ini merupakan kerjasama antara siswa yang punya kompetensi, siswa yang bisa memasarkan, siswa yang punya daya juang, termasuk siswa yang tidak punya ide, maka bisa berkumpul bersama. Inilah salah satu bidang garapan yang sedang kita galakkan di SMK Negeri 3 Pacitan. Anak-anak sekalian, tidak berlebihan sekiranya saya pada kesempatan hari ini juga mengingatkan kembali kepada anak-anak semua, jangan lupa bahwa sekalipun kita memakai pembelajaran online, tidak menutup kemungkinan kalian harus tetap berkreasi untuk menjadi contoh adik-adik kalian yang akan daftar di SMK Negeri 3. Kemarin terima kasih anak-anak sudah meng-share beberapa video yang berkaitan dengan pembinaan karakter, yaitu dengan adanya resolusi diri. Jadi ada rancangan bagaimana kelemahan kita, bagaimana keunggulan kita, bagaimana menerapkan dalam dunia seterusnya, kemudian rancangan ke depan seperti apa. Ini adalah awal yang baik, suatu kemandirian, bagaimana kalian siap untuk dibina oleh kita semua yang ada di SMK Negeri 3 Pacitan. Kemudian yang tidak kalah penting, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengirimkan program Challenge of Challenge of Change, tantangan untuk berubah. Sampai hal-hal yang sekecil apapun, termasuk bagaimana menata tempatmu, tempat tidurmu yang semula tidak tertata menjadi lebih baik. Kemudian juga membantu mungkin tempat ibadah di sekitarmu yang semula sandalnya berserakan menjadi lebih baik. Lakukan terus, itu adalah bentuk karakter di mana keberadaan kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu diciptakan sebagai manusia, itu berfungsi, bermanfaat. Kalau kita sudah diberikan kemudahan melalui satu media ini, media komunikasi yang namanya HP dengan beberapa fitur yang menarik, maka gunakan media ini sebagai alat yang mempermudah kalian untuk melihat dunia luar, sehingga kalian memiliki strategi yang bermakna untuk mengembangkan kompetensi kalian, untuk menciptakan masa depan kalian lebih baik. Jangan sampai kalian terperangkap oleh media digital, otak kita menjadi kosong. Anak-anak sekalian, mumpung Ibu bisa bertemu, mohon maaf kepada Bapak Ibu pembina SMP, dalam kesempatan ini saya manfaatkan pula untuk bisa memberikan petuah dan motivasi kepada anak-anak SMK Negeri 3. Tidak menutup kemungkinan nanti kepada calon siswa SMK Negeri 3 juga akan mendapatkan pembelajaran yang sama. Buatlah diri kalian bahwa di SMK 3 itu adalah tempat menempa diri yang terbaik. Bukan sekedar pantas-pantasan bagaimana di usia sekolah bisa bersekolah. Ini sangat rugi sekali. Pemerintah sudah memberikan bantuan begitu banyak, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik hanya karena kita
terlalaikan, terabaikan dengan yang namanya media digital. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan anak-anakku dan seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung hari ini dan seterusnya. Jangan lupa untuk menyimak beberapa media komunikasi yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Pacitan. Kami pun secara langsung juga memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekiranya ingin bertatap muka secara langsung untuk mohon penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan SMK Negeri 3 Pacitan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Barangkali di antara anak-anak ada yang ragu dari segi biaya, dari segi keterbatasan difabilitas, dari segi permasalahan-permasalahan remaja. Silakan datang ke SMK Negeri 3 bisa menemui Waka Kesiswaan Pak Munarso atau menemui Waka Humas yaitu Bapak Abdul Khalid. Sekiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, Bu Linda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga niat baik kami hanya sekedar memberikan informasi tentang PPDB ini bisa membuka wawasan kalian semua dan Bapak Ibu semua untuk tahu lebih detail tentang pelaksanaan PPDB pada tahun 2021 sekaligus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menepis beberapa keraguan. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam udah. Iya. Bang Ivalak Bang. Baik, terima Baik, kasih gimana, kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Nurul Indrawati MPD, beliau Kepala SMKN 3 Pacitan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk kita virtual meeting yang pada kesempatan pagi ini baru saja join bersama kita di frekuensi SMK Negeri 3 Pacitan. Dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah nanti semoga bisa menjadikan pemacu semangat bagi calon-calon peserta didik yang mau masuk di SMK Negeri 3 Pacitan, baik di jurusan teknik kendaraan ringan, TBSM, dan di 4 jurusan yang lain, yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh beliau Bapak Munarso selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga adik semua yang ada di rumah maupun yang hadir di SMK 3 pada kesempatan hari ini. Berikutnya saya persilakan pada beliau Bapak Munarso untuk menyampaikan tentang teknis pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 3 Pacitan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 3 Pacitan. Bang Ivalak Bang. Guru SMK Negeri 3 Pacitan dan juga Bapak Ibu guru SMP yang mengikuti kegiatan Zoom ini, juga yang saya hormati, dan anak-anak semuanya, siswa SMK Negeri 3 Pacitan, juga calon siswa SMK Negeri 3 Pacitan yang sangat-sangat saya banggakan. Mengingat waktu, langsung saja saya kenalkan untuk saya sendiri, yaitu Munarso yang kebetulan tugas untuk di SMK 3 ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan sekaligus untuk kesempatan tahun ini kami juga diberikan amanah untuk menjadi Ketua PPDB 2001-2022 SMK Negeri 3 Pacitan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini sedikit
akan saya sampaikan seputar PPDB SMK Negeri 3 Pacitan. Mungkin untuk tayangan dari kami bisa sampai ke Bapak Ibu dan anak-anak Gede semuanya. anjir. Jelas ya? Oke. Oke. Untuk ini seputar PPDB 2021-2022 SMK Negeri 3 Pacitan. Saya tak mudeng. Untuk yang pertama saya sampaikan, seperti yang disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, kita sudah ada kesepakatan dari Cabang Dinas Pendidikan untuk Pagu SMK Negeri 3 Pacitan untuk tahun ini dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkatnya TKRO itu nanti menerima 3 rombel 3 kali 32. Jadi jumlah peserta didiknya nanti 96 peserta didik. Kemudian dari teknik dan bisnis sepeda motor 2 rombel yaitu 64 peserta didik. Teknik audio video atau TAV 2 rombel 64 peserta didik. Agribisnis pengolahan hasil perikanan yaitu yang disingkat APHPI itu ada 1 rombel 32 peserta didik. Memang iya, Bro. Dari pariwisata ini ada Tata Boga juga 2 rombel 64 peserta didik dan dari Tata Busana 2 rombel 64 peserta didik. Jadi total rombel penerimaan tahun ini 12 rombel dengan jumlah peserta didik 384 peserta didik. Nah, untuk pendaftaran ya, ini saya sampaikan juga untuk jalur pendaftaran dan jadwal pendaftaran. Jadi ada beberapa tahapan untuk pendaftaran, nanti akan saya sampaikan di sini juga. Untuk mengawali ini, yang pertama dari pra pendaftaran. Mohon untuk adik-adik atau anak-anak dan Bapak Ibu tahu sekiranya nanti ada masyarakat yang di luar ini, ada yang butuh pertanyaan, nanti kita semua bisa menyampaikan. Sosialisasi Juknis sudah disampaikan Maret April, kemudian entry nilai raport ini dari kepala SMP atau sekolah SMP, nanti adik-adik bisa yang menanyakan ke sekolahan, bahkan yang kemarin mungkin juga sudah verifikasi nilai raport sudah dilaksanakan tanggal 14 April kemarin. Sekiranya masih ada masalah, mohon untuk anak-anak semuanya bisa menanyakan lagi ke sekolah. Kemudian setelah diverifikasi ada pembetulan nilai sekiranya tidak sesuai. Mohon untuk anak-anak bisa membuka, dicek dengan nilai rapotnya, kalau tidak sesuai bisa verifikasi, yaitu tanggal 17. Oke, yang terakhir besok, jadi untuk anak-anak semuanya nggih. Terus kemudian yang berikutnya yaitu tahapannya untuk pra pendaftaran itu pengambilan PIN yang di situ dijadwalkan 19 April sampai 31 Mei 2021. Jadi ini untuk pengambilan PIN ini bisa dilaksanakan adik-adik sendiri di rumah secara online ataupun sekiranya dari anak-anak calon itu memerlukan bantuan dari fasilitasi untuk pengambilan PIN itu kita fasilitasi nanti di lab komputer, kita bantu untuk tata cara pengambilan PIN. Jadi seperti itu tanggal 19 sampai 31 Mei jam kerja untuk anak-anak ya. Jadi jam kerjanya selama bulan puasa mungkin jam 8 sampai jam 14. Nanti setelah Lebaran mungkin ada jam kerjanya, pokoknya kita insya Allah siap selama jam kerja. Kemudian
Mas Raka. Untuk pendaftaran, saya sampaikan pada anak-anak semuanya, kita untuk SMK itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Kemudian tahapan yang kedua nanti ini yang baru, untuk yang tahun lalu tidak ada, di SMK ternyata juga ada jalur zonasi. Nanti akan kita perjelas di belakang. Yang ketiga nanti ada jalur prestasi akademik yang nanti juga akan di belakangnya ini kita ada, Pak. Untuk jadwalnya, untuk pendaftaran dan seterusnya seperti ini. Untuk pendaftaran 3 sampai 4 Mei untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Kemudian verifikasi dan sebagainya untuk pengumuman tanggal 7. Kemudian konfirmasi peserta itu terkait dengan kalau anak-anak itu diterima atau tidak. Kalau yang diterima mestinya ada daftar ulangnya, yaitu khusus untuk jalur afirmasi nanti tanggal 7 dan 8 Mei. Kemudian untuk latihan pendaftaran di sini juga saya sampaikan, latihan pendaftaran PPDB tanggal 9 sampai 19 Mei secara online. Hanya latihan, itu nanti ada setelah anak-anak mendapat PIN, ada kesempatan untuk latihan. Jadi setiap hari bisa itu untuk latihan ya. Tapi itu belum mendaftar. Jangan sampai keliru untuk anak-anak semuanya. Kalau dulu ada yang tidak tahu, latihan pendaftaran itu terus meneng wae. Ya, nanti jangan sampai terjadi untuk tahun ini. Jadi itu hanya sekedar latihan lah. Untuk pendaftarannya baru dimulai ini. Yang saya sampaikan tadi, kalau di infonya tahap 3, tapi sebenarnya ini tahapan yang kedua untuk SMK 3. Ini ada jalur zonasi. Jalur zonasi itu semua punya kesempatan. Ya, semua punya kesempatan. Nanti untuk kriteria penilaiannya itu juga saya sampaikan di belakang. Intinya di jarak tempat tinggal anak-anak semua, perankingannya seperti itu. Sekiranya kuota masih ada, ini ada kesempatan. Pendaftaran tanggal 24 sampai 25 Mei 2021. Penutupannya 25 dan pengumumannya tanggal 26. Begitu selang 1 hari 26 sampai 27 itu untuk konfirmasi daftar ulangnya. Kemudian jalur yang terakhir yaitu jalur prestasi akademik, ini di belakangnya lagi. Jadi ini 31 sampai 2 Juni ini yang reguler, yang terbanyak nanti ada 65%. Kemudian penutupan tanggal 2 Juni, pengumuman tanggal 3 Juni, tanggal 3 dan 4 Juni itu daftar ulang. Perlu saya informasikan pada adik-adik semuanya, yang punya kesempatan tolong untuk digunakan. Jalur afirmasi, misalnya jalur dari keluarga tidak mampu, sekiranya adik-adik itu punya KIP, punya KTM, bisa mendaftarkan. Ini saya sampaikan berikutnya. SMP Pak. Sebagainya nanti jadwal menyusul kita berikan pada adik-adik semuanya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu tata cara pengambilan PIN, ya. Tata cara pengambilan PIN yang perlu anak-anak siapkan yaitu nanti NISN dan tanggal lahir, jangan sampai lupa. Kalau NPSN, NISN dan tanggal lahir. NPSN itu nomor pokok Kartu ya Pak. nasional. Ya nanti kalau tidak tahu ditanya. Terus kemudian yang perlu disiapkan lagi yaitu kartu keluarga, ya, kartu keluarga. Ini kartu kan Pak? Saya kagak paham demi Alex. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak itu misalnya nanti menginginkan untuk pengambilan PIN di SMK 3, Pak, yang harus saya bawa apa? Ya, yang harus dibawa itu adalah kartu keluarga.
yang asli. Karena itu nanti akan diunggah, akan di-scan. Jadi kalau NISN saya kira adik-adik ya punya ya, dan di bawah tanggal lahir mestinya apa. Itu yang nanti untuk NPSN, NISN, dan tanggal lahir itu mengisi data yang diunggah itu nanti KK. Ya. Terus dokumen yang lain-lain saya kira sementara belum perlu untuk pengambilan PIN. Jadi jelas ya untuk pengambilan PIN. Kalau sekiranya sendiri dari rumah apa bisa Pak? Bisa. Ya. Yang penting dokumennya itu lengkap. Namun minta tolong untuk anak-anak tanggal 9 KK-nya yang scan-nya itu harus jelas. Ya. Harus jelas. Jadi kadang kalau kita dari HP mungkin ada yang kurang jelas, nanti saya sarankan kalau semisal membutuhkan itu untuk anak-anak mengikuti pengambilan PIN, minta bantuan di SMK 3. Nanti insya Allah kita bantu untuk pengambilan PIN. Yang berikutnya tata cara pendaftaran. Ini saya sampaikan, tadi yang saya sampaikan untuk yang pertama yaitu jalur afirmasi. Itu apa saja toh? Di jalur afirmasi ini 15%. 15% dari kita penerimaan 384. Berapa Pak itu? 38 ditambah 19. 57. Ada kesempatan untuk anak-anakku ya yang melalui jalur afirmasi itu 57 peserta didik. Itu terdiri dari apa? Yang pertama itu khusus untuk peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, yang ditunjukkan dengan KIP, kemudian KKS, SKTM sekiranya itu mohon untuk diurus kalau memungkinkan. Ini ada kuota 7% yang dari keluarga tidak mampu itu 7%. Kemudian khusus dari anak buruh itu 5%. Berapa? 7% itu berapa? Ya. 70. Halo. Nanti aja kalau pertanyaan di belakang kita bahas bersama-sama gitu nggih. Terus kemudian untuk khusus anak buruh ini ada kesempatan 5%. Namun untuk anak buruh ini harus ditunjukkan dengan surat, istilahnya surat dari asosiasi buruh gitu ya. Di mana orang tua atau wali itu bekerja. Kemudian khusus peserta didik penyandang disabilitas itu ada 3%. Ya. Untuk tata cara pendaftarannya nanti insya Allah setelah kalian mendapat PIN di situ akan tertera, begitu PIN itu kalian cetak nanti ada login dengan menggunakan PIN dan NISN. Kemudian ini perlu saya sampaikan pada anak-anak semuanya, untuk jalur afirmasi ini hanya memilih satu sekolah, ya, satu sekolah dan satu kompetensi untuk kalau di SMK. Jadi saya sarankan kalau anak-anak menginginkan untuk di SMK 3, jalur ini dipilih, digunakan. Ya, sekiranya belum ada kesempatan di sini, ada jalur yang berikutnya. Ya, ini yang kedua, ini jalur perpindahan tugas orang tua. Ini waktunya sama dengan jalur afirmasi sebenarnya, pembagian dari jalur afirmasi juga. Ini perpindahan orang tua. Ini apa? Yang bagaimana? Untuk jalur pindah tugas orang tua harus ditunjukkan dengan SK mutasi atau perpindahan tugas dari orang tua. Jadi sekiranya ini ada kesempatan. Mungkin ada anak-anakku dari yang orang tuanya pas pindah tugas di Pacitan, kemudian ada kesempatan ini, yang diunggah nanti adalah SK orang tuanya. Ya. Terus ini ada jatah 5%. Yang berikutnya ada prestasi lomba. Mungkin adik-adik yang punya kejuaraan lomba, juara 1, 2, 3 dan sebagainya, ada
prestasi pribadi, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Yang non-akademik 3%, yang prestasi akademiknya 2%. Jadi 5%-nya itu yang 2% non-akademik. Non-akademik itu apa? Ya termasuk lomba-lomba kejuaraan olahraga dan sebagainya. Ini ada kesempatan sekiranya anak-anak punya dan kesempatan untuk ini, mohon juga untuk diikuti. Jadi yang 3 jalur tadi termasuk afirmasi itu waktunya yang paling awal tadi ya. Sekiranya anak-anak punya kesempatan, ikuti aja dan memilih satu SMK 3. Sekiranya belum diterima, ini dalam waktu yang berbeda ada jalur berikutnya, yaitu jalur zonasi yang di sini ada 10% untuk anak-anak ya. Selain jalur yang di atas tadi ada jalur zonasi. Ini yang baru untuk SMK. Kalau yang tahun kemarin belum, 10%. 10% dari 384 lah, sekitar 38 peserta didik yang bisa. Ini semua bisa ya, semua bisa mengikuti ini setelah kalian mendapatkan PIN ya. Pada kesempatan kali ini jalur zonasi ini lebih awal, yang tadi kita untuk jalur zonasi itu waktunya lebih awal 24 sampai 25 Mei. Ini semuanya ada kemungkinan untuk mengikuti. Kalau saya sarankan pada anak-anak semuanya, kalau semisal anak-anak menginginkan untuk di SMK 3, mohon pilihannya hanya satu saja. Kalau kalian milih dalam satu sekolah ya, satu sekolah bisa memilih 3 kompetensi keahlian. Jangan lari kemana-mana, karena saya sampaikan kalau kalian sudah diterima di jalur yang lebih awal, itu nanti PIN hangus dan tidak bisa mengikuti jalur yang intinya, yaitu jalur yang reguler, yang paling belakang. Jadi untuk jalur zonasi itu yang 10%, ini setelah kalian mendapat PIN, loginnya pakai itu, kemudian memilih ini. Dan akhirnya mengunduh bukti pendaftaran. Nah ini yang terakhir, yang intinya untuk jalur prestasi akademik, yang 65% ini yang reguler, yang biasa kita laksanakan. Nah ini anak-anak bisa, ini dikhususkan yang belum diterima di jalur 1 dan 2 tadi ya, yang tahap 1 dan tahap 2 belum diterima, masih ada kesempatan untuk prestasi akademik. Jadi sekiranya anak-anak itu sudah mendapatkan PIN, jangan sampai hilang. Sampai akhir nanti dipakai terus. Sekiranya cetakannya hilang, mohon untuk karena sekarang pakai HP bisa, ya difoto. Jadi ini daftar ke ini. Yang untuk pendaftaran itu hanya nomor PIN-nya ya, tidak suratnya PIN-nya itu ya. Jadi tolong untuk disimpan yang baik-baik. Kemudian ini saya sampaikan juga yang pengumuman ini penting sekali untuk adik-adik semuanya. Peserta didik yang telah diterima tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Jadi sekiranya kalian di jalur afirmasi sudah diterima, ya sudah. Berarti kamu sudah diterima di SMK 3. Tinggal ngikuti proses berikutnya. Yang belum, ya, peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur yang dipilih, wajib konfirmasi. Konfirmasi ini semacam daftar ulang gitu ya, mengiyakan ya, iya atau tidak. Kemudian peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai dengan yang ditentukan. Ini daftar ulangnya seperti ini. Ingat, untuk anak-anak daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya. Jadi tidak usah biaya, yang penting kalian deal iya dan tidaknya. Daftar ulang wajib karena klik untuk daftar ulangnya itu. Daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh
tahapan PPDB berakhir melalui aplikasi PPDB online dengan siklus PPDB jatim.net. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut. Peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui aplikasi PPDB jatim.net. Kemudian selama masih berlakunya penetapan masa darurat COVID, maka semuanya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi itu. Verifikasi berkas akan dilakukan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Sekiranya ada ini, dengan melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses dengan aturan hukum yang berlaku, dicabut haknya sebagai peserta didik. Jadi mohon untuk anak-anak yang diupload ya sesuai dengan kenyataan ya. Kemudian sanksinya apa? Ya, sanksinya apa? Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan, pihak ya itu akan diberikan sanksi tadi, dicabut dengan haknya. Pihak orang yang memungut biaya PPDB, insya Allah kita tidak memungut biaya sebesar pun. Sekiranya kalian menginginkan bantuan untuk di SMK 3, kita layani, kita cetakkan sampai itu tidak perlu biaya. Ya, jadi misalnya diprintkan untuk pinnya pun tidak usah pakai biaya. Yang penting kalian datang ke SMK 3 nanti akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi sekian ini dari saya penjelasan sekitar PPDB untuk anak-anak semuanya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo untuk disampaikan di sini. Nanti pas tanya jawab, nanti akan kita jawab bersama. Ada waktunya, ada sesi tanya jawab. Sekiranya ini materi dari kepala sekolah, dari saya, nanti dari Pak Khalid, selesai kita buka sesi tanya jawab gitu Pak Bekti. Ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diteruskan ke barangkali sanak saudara, kerabat, atau dari anak-anak mungkin ada teman yang perlu penjelasan, bisa kalian jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bekti. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munarso, selaku Ketua PPDB SMK 3 Pacitan tahun 2021-2022. Yang telah memberikan pemaparan tentang teknis pendaftaran di SMK Negeri 3 Pacitan. Baik, saya yakin masih di benak adik-adik semua ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan, namun mohon ditahan dulu dan untuk mic-nya di mute dulu untuk sementara karena kita akan berikan kesempatan lebih dulu kepada beliau Bapak Abdul Khalid untuk menyampaikan tentang alur pendaftarannya. Dan nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Abdul Khalid dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la khalaqata illa billahil azim. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik dari SMP dan MTS, kemudian anak-anakku sekalian serta calon peserta didik SMKN 3 Pacitan. Ba'da salam, lanjut kemauan karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Munarso dan juga Bu Kepala Sekolah. Katanya dengan PPDB insya Allah sudah gamblang. Nah, untuk beberapa jalur juga sudah disampaikan, jadwal juga sudah disampaikan. Nanti saya hanya sekedar menambah saja apa yang belum disampaikan oleh Pak Munarso, karena ini waktunya sudah siang.
Ananda semuanya tadi sudah cukup lama online di depan komputer ataupun di depan HP-nya masing-masing. Sehingga tidak etis kalau nanti saya terlalu lama. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Jadi nanti untuk alur pendaftaran akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak Munarso. Cuma ada beberapa tambahan. Yang pertama, untuk informasi yang terkait dengan PPDB nanti dan sudah kita sampaikan. Yang pertama melalui website SMKN 3 Pacitan yaitu www.smkn3pacitan.sca.id, terus kemudian lewat Facebook kita, kemudian juga lewat IG dan juga lewat grup-grup WhatsApp, termasuk kita sampaikan juga lewat Bapak Ibu guru BK di masing-masing SMP ataupun MTS di Kabupaten Pacitan, ataupun melalui grup-grup yang ada di Kabupaten Pacitan yang berinisial SMKN 3 Pacitan PPDB ya. Jadi nanti Anda bisa menyimak di sana. Nah, setelah itu ketika Anda mendapatkan informasi, insya Allah di sana sudah ada link untuk bergabung ya. Jadi ada 3 grup ya, nanti ada 2 grup yaitu di grup WhatsApp, grup 1, grup 2. Nanti kalau misalnya di grup 1 sudah penuh silahkan masuk di grup 2. Yang paling banyak adalah di Telegram. Ya, insya Allah kalau di Telegram itu biasa sampai 1000-an. Nah, setiap informasi-informasi terupdate kaitannya dengan PPDB nanti akan kita sampaikan melalui grup-grup tersebut. Tahap berikutnya setelah kalian nanti masuk di grup, ya nanti termasuk untuk yang link ya ini juga sudah kami share di kolom chat. Nanti juga bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, setelah nanti Anda tergabung di grup, nanti oleh panitia akan di-share Google Form untuk pengisian biodata berkaitan dengan pemetaan kaitannya dengan data diri dan juga peminatan ya. Jadi itu sebagai data awal saja. Nah, nanti setelah di situ nanti insya Allah semua informasi-informasi akan disampaikan secara detail melalui grup. Maka bagi kalian yang belum masuk di grup atau mungkin teman-teman kalian yang ingin sekolah di SMKN 3 Pacitan yang belum sempat masuk di grup, baik itu grup WhatsApp ataupun Telegram, silahkan disampaikan informasi ini kepada teman-teman supaya untuk segera bergabung di grup SMKN 3 Pacitan di PPDB. Ya. Terus yang berikutnya, semua proses PPDB di SMKN 3 Pacitan dilaksanakan secara online, kecuali ada kecualinya. Yang pertama, ketika Anda semuanya mengalami hambatan, Pak, aku kok gak iso ngeprint, Pak, saya kok nggak bisa ngambil PIN. Nah, monggo silahkan nanti komunikasi, sampaikan kepada admin di masing-masing grup, insya Allah nanti akan dibantu, baik secara online ataupun offline. Nah, yang kedua, kapan offline itu akan dilaksanakan, yaitu nanti pada waktu verifikasi berkas yang asli. Ya, karena kan kalau berkas asli diverifikasi secara online kan nggak bisa. Jadi Anda harus datang langsung. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti ketika Anda melaksanakan tatap muka atau offline dalam proses pendaftaran ini, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, jadi menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Insya Allah segala sesuatunya sudah kita siapkan di lingkungan sekolah. Ya. Jadi yang penting Anda ikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai gambaran, ya ini kebetulan tidak saya tayangkan, tapi sebagai gambaran saja. Nanti ketika Anda masuk di SMKN 3 Pacitan, ya jadi SMKN 3 Pacitan itu tempatnya ada di depan lapangan peta Kodim. Jadi nanti ada SMKN 3 Pacitan. Insya Allah nanti di sana oleh Pak Security, nanti Anda akan langsung disambut, terus kemudian mau ditunjukkan di mana Anda melaksanakan parkir. Kalau misalnya nanti diminta parkir di belakang gedung, ya berarti nanti Anda masuk ke samping ya, jadi ada gang di antara 2 gedung SMKN 3 Pacitan, nanti silahkan menuju ke belakang, terus kemudian setelah Anda turun, jangan kaget nanti ketika Anda dicek suhu tubuhnya.
Bagi kalian yang suhu tubuhnya di atas 37, nanti akan dikomunikasikan untuk diminta kembali dulu. Jadi tidak boleh masuk di lingkungan. Jadi bagian kalian yang kurang dari 37 nanti akan diperkenankan untuk masuk dengan menampakkan protokol kesehatan. Meskipun dari luar sudah cuci tangan, Anda tetap melaksanakan cuci tangan kembali atau menggunakan hand sanitizer yang disediakan oleh pihak sekolah. Baru setelah itu nanti Anda bisa berinteraksi untuk menyampaikan hal-hal yang ingin diperbantukan. Contoh misalnya hambatan dalam mengakses internet, atau mungkin ada hambatan dalam mencetak PIN dan lain sebagainya. Nah, Ananda sekalian, yang perlu kami sampaikan, untuk pengambilan PIN bisa dilaksanakan di mana saja. Ya. Tapi, nah misalnya ini ya, seumpama ada pihak-pihak tertentu yang menghendaki PIN itu untuk disimpankan. Karena PIN ini adalah sifatnya rahasia bagi kalian dalam proses PPDB untuk mendaftar. Jangan sampai PIN ini diberikan kepada orang lain. Ya, jadi meskipun ada embel-embel tak simpen ke, engkau gen ora ilang gitu kan. Jadi jangan sampai PIN itu ditahan oleh pihak-pihak ketiga. Jadi PIN ini adalah punya kalian sendiri. Nah itu ya, jadi ada beberapa hal yang perlu nanti Anda perhatikan dalam proses PPDB ini. Yang terakhir, pada waktu nanti verifikasi berkas asli, jadi segala sesuatu berkas yang Anda pakai pada waktu Anda mendaftar online, baik itu kartu NISN, rapot, terus kemudian kartu keluarga. Kalau bagi Anda yang mendaftar afirmasi, ya, nanti untuk yang dari keluarga tidak mampu, ya nanti ada berkas misalnya KIS, PKH, dan lain-lain, atau misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, itu harus dibawa. Ya. Terus kemudian bagi yang dari buruh, ya, jadi orang tua harus melampirkan surat dari serikat buruh, nah, itu juga harus dilampirkan. Jadi jangan sampai nanti setelah sampai di sekolahan, verifikasi berkas ternyata beda dengan yang diunggah di online. Jadi upayakan biar tidak 2 kali bolak-balik sekolah rumah gitu kan. Jadi upayakan berkas semuanya sudah lengkap dan komplit. Nah, tambahan lagi tadi yang belum sempat disampaikan Pak Munarso, bagi Ananda semuanya yang masih ada hambatan untuk verifikasi nilai karena pihak sekolah mungkin belum melaksanakan upload nilai, silakan untuk segera konfirmasi ke pihak sekolah masing-masing untuk menanyakan. Karena memang masih ada waktu 1 hari untuk verifikasi rapot, ya jadi untuk perbaikannya. Jadi kalau misalnya masih ada yang salah gitu kan, ada yang belum sesuai gitu kan, silakan untuk segera konfirmasi ke pihak sekolah untuk melakukan pembetulan. Baik, mungkin itu saja tambahan dari kami katanya dengan PPDB. Kami tunggu kerawan panjenengan dan bergabungnya Ananda semuanya di SMKN 3 Pacitan, dan kami berharap kepada semua yang ikut sosialisasi ini untuk bisa menyampaikan informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat luas, sehingga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat sebagai salah satu pilihan bagi Ananda yang saat ini sedang duduk di kelas 9 untuk bisa bergabung dengan SMKN 3 Pacitan sebagai calon wirausaha. Mungkin demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid atas pemaparan yang sudah diberikan. Baik, Bapak Ibu dan juga adik semua yang ada di rumah, tentunya sudah banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau berdua. Dan untuk berikutnya saya buka 2 penanya, silakan dibuka mic-nya ataupun mungkin bisa lewat kolom chat dulu, mungkin yang mau bertanya maupun raise hand dulu juga boleh. Yang mau menanyakan suatu, saya persilahkan. Untuk yang di kolom chat ini masih kosong, belum ada yang mau bertanya. Silahkan mungkin dari yang ada di rumah mau menanyakan sesuatu,
Sudah nampak di sini ada Reva Lisna, ada juga Aldi Racing, ada juga Novan dan juga teman-teman lain yang sudah bergabung di sini. Apa ya? Silahkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan yang sudah disampaikan, saya persilahkan. Saya berikan kesempatan mungkin seputar proses, atau mungkin sudah jelas semua dari pemaparan yang sudah disampaikan. Gimana Diko? Ada Diko? Assalamualaikum Pak Bekti. Pak Bekti. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Gus Sabtono Pak. Oke, Gus Sabtono. Masuk. Jelas Pak. Suaranya jelas. Ya, suara bisa diterima dengan baik di sini Pak. Terima kasih. Pak Bekti menindaklanjuti pertanyaan siswa tadi loh waktu ada penjelasan. Mohon disampaikan prosentasenya Pak, tiap jurusan yang dapat dispensasi apa itu yang afirmasi, yang keluarga kurang mampu dan sebagainya itu Pak. Mungkin lebih baik sekaligus ditulis prosentasenya sekian persen, berarti jumlah siswanya sekian persen yang bisa diterima untuk jalur-jalur tersebut gitu loh. Itu aja sih Pak, menegaskan yang pertanyaan siswa tadi yang belum tersampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali saya sampaikan untuk pertanyaan pertama yang menanyakan tentang persentase Pak. Artinya nanti sekian persen itu berapa siswa, kan mungkin seperti itu butuh penegasan dari penanya tadi. Kami persilahkan. Terima kasih, ini malah dari Pak Gus Sabtono ya. Sedikit saya menyampaikan untuk persentase masing-masing. Dari yang pertama yaitu untuk jalur afirmasi itu 15%. Yang tadi sudah saya sampaikan 15% kan sekitar 57 siswa. Tidak ada kuota untuk perjurusan gitu Pak ya. Jadi selama belum terpenuhi ya nanti masih ada kesempatan itu. Namun di afirmasi itu kan ada beberapa pemilahan gitu ya. Khusus untuk keluarga yang tidak mampu itu ada 7%. Ya, 7% itu dengan keluarga yang tidak mampu tadi dengan persyaratan mungkin punya KIP, KIS, KKS, atau sekiranya yang paling yang paling gampang SKTM, Pak. Jadi ini hanya 7%. Ya, halo, ya. Terus kemudian dari anak buruh 5%. Ya. Terus kemudian dari disabilitas 3%. Jadi 15%-nya itu dari 7%-nya itu kurang mampu, 5% anak buruh dan penyandang disabilitas 3%. Kalau tidak ada di situ berarti kan kuota itu kosong. Berarti yang terisi hanya kemungkinan yang keluarga tidak mampu 7%. Itu pun kalau kuota terisi semua, kalau tidak ya berarti ya nanti akan masuk di jalur prestasi atau yang jalur reguler katakan itu yang paling belakang. Kalau kuota yang jalur awal-awal itu tidak terpenuhi, yang ngisinya nanti persentasenya masuk di jalur reguler. Kemudian jalur perpindahan orang tua atau wali 5%. Ini yang 2%-nya itu orang tua wali yang pindah tugas. Kemudian untuk khusus anak guru itu juga 2%, anak guru yang ada di sekolah kita. Berarti putrane pun Bapak Ibu guru yang di sini ada kesempatan 2%. Kemudian anak tenaga kesehatan itu 1%. Ya. Yang ketiga jalur prestasi lomba. Prestasi lomba ada akademik 2%, non akademiknya 3%. Jadi itu Pak untuk yang jalur-jalur awal di afirmasi perpindahan tugas dan prestasi lomba. Nah itu sekiranya saya sampaikan lagi, sekiranya di jalur itu tidak terisi, berarti kuota itu masuk ke jalur nilai akademik atau yang reguler. Kemudian yang berikutnya yaitu jalur zonasi itu juga ada 10%. Ini kemungkinan juga mestinya terisi karena semua ada kesempatan zonasi.
Dan juga saya sampaikan untuk yang zonasi itu kriterianya mungkin juga ada yang tanya. Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat. Kemudian yang kedua, usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Yang ketiga, waktu pendaftaran. Jadi sekiranya sama-sama yang mendaftarkan dulu yang ada kesempatan. Kan gitu. Cepet-cepetan dari ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang jalur prestasi nilai akademik atau reguler 65%, itu pun sekiranya yang atas-atas tadi belum terpenuhi, kemungkinan bisa masuk di jalur ini. Jadi saya sarankan untuk adik-adik yang masih menginginkan di SMK Negeri 3, ada jalurnya banyak, tidak usah buru-buru. Yang ini yang saya tekankan pada jalur zonasi. Zonasi itu ada kemungkinan 3 kompetensi keahlian atau dalam satu sekolah juga ada bisa di sekolah lain. Jadi kalau masih menginginkan di SMK 3, SMK 3 dulu. Sekiranya ini belum diterima kan masih ada jalur berikutnya. Jadi itu mungkin Pak Gus Sabtono penjelasan dari saya. Mungkin kalau masih Oke, ada Pak. yang perlu, Ya. monggo. Terima kasih, cukup jelas karena tetangga saya ada yang mau masuk ini. Makanya saya perjelas. Ya, Terima makasih. Saya rasa sangat gamblang sekali ya. Terus berikutnya ini ada Reva Lisna ya yang menanyakan mulai pendaftaran kapan ya Pak? Nah, terus yang kedua ini dari Rehanesai, waduh jenengnya ngel-ngel kabeh. Pak, kalau daftar dengan SKTM, bagaimana cara-cara atau syaratnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ada 2 tadi ya. Yang pertama menanyakan tentang kapan pendaftarannya, dan yang kedua menanyakan tentang SKTM. Dari siapa Pak Bukti tadi? Dari yang pertama dari Reva Lisna Ya. Syaharani, yang kedua dari Rehanesai. Ya, itu ya. Jadi Mas pokoknya RR itu ya. Jadi ini Mbak atau ya. Mohon maaf ya. Jadi karena sama-sama tidak ini tidak kelihatan. Jadi untuk mulai pendaftaran itu anak-anak itu saya minta untuk lebih jelasnya enaknya langsung gabung Mbak ya. Sudah gabung di grup ya. Ya mohon kalau yang belum segera gabung. Ini intinya untuk pendaftaran itu kan dimulai dari pengambilan PIN. Anak ya, pengambilan PIN dulu. Yaitu 19 April sampai 31 Mei itu saya mohon untuk anak-anak sudah harus mengambil PIN. Karena persyaratan untuk pendaftaran itu salah satunya adalah PIN. Ya, untuk yang tadi yang jalur-jalur itu semuanya sudah ada di jadwalnya, nanti ada. Untuk itu sebaiknya kalian jalur mengikuti di grup aja. Untuk pendaftaran yang saya jelaskan di sini engkau gerbola Bali ya. Untuk pendaftaran jalur afirmasi 3 sampai 4 Mei 2021, untuk pendaftaran jalur zonasi 24 sampai 25 Mei 2021, dan untuk pendaftaran yang reguler 31 Mei sampai 2 Juni. Terus tadi yang kedua untuk ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari anak-anak itu, yaitu kaitannya kalau mendaftarkan pakai SKTM bagaimana gitu Pak. Ya. Jadi alurnya kalau pendaftaran pakai SKTM, yang jelas kalau kalian punya SKTM, mohon dibawa SKTM-nya yang asli. Yang asli itu mintanya yang dari kelurahan, apa ada legalisasi kecamatan Pak? Kelurahan saja nanti mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Jadi kalau kalian kesulitan, kalian itu minta orang tuanya aja, orang tuanya datang ke kelurahan untuk memintakan itu. Nah, itu prosesnya bagaimana? Berarti kalian mengikuti di jalur afirmasi. Untuk mengikuti di jalur afirmasi, persyaratan tadi setelah kalian mendapatkan PIN,
kemudian itu kalian pendaftarannya tanggal 3 sampai 4 Mei. Ini saya sampaikan untuk pendaftaran, tata cara pendaftarannya seperti ini. Untuk saya jelaskan, yang pertama login ke situs ppdb.net, jatim.net dengan menggunakan PIN dan NISN. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memilih satu sekolah yang dituju. Kalau di SMK 3 ya SMK 3. Terus kemudian ini mengunggah, ya. Jadi khusus untuk peserta didik yang kurang mampu, bukti ikut sertaan dengan penanganan tidak mampu dari pemerintah dengan cara mengunggah ini, mengunggah SKTM-nya. Jadi intinya disiapkan SKTM yang asli, kemudian nanti di-scan, diikut pendaftaran. Insya Allah kalau kalian ada kebingungan, ada perlu bantuan, nanti bisa kita bantu. Dari sekolah kan tanggal berapa tadi? Untuk tanggal 3 sampai 4 Mei kalian datang di SMK 3, nanti kita bantu ya di lab dengan protokoler kesehatan seperti itu. Yang ngeklik nanti kalian sendiri, kita hanya menunjukkan. Begitu Mas atau Mbak ya yang bertanya tentang ATM. Ya. Tambahan dari Pak Khalid. Silakan Pak Khalid. Matur nuwun ya. Mumpung teringat ini kan ada kejadian yang sudah-sudah ya. Jadi memang betul. Jadi yang ditanyakan katanya dengan jadwal. Jadi mohon dari masing-masing calon pendaftar nanti untuk memperhatikan jadwal. Mulai dari pengambilan PIN sampai yang terakhir adalah verifikasi berkas yang asli. Itu mohon untuk diperhatikan. Kenapa? Karena dari pengalaman untuk pengambilan PIN saja, nah itu ada yang kelupaan. Sehingga pada waktu daftar, dia nggak bawa PIN. Padahal kita bisa mendaftar secara online yang sekarang itu adalah menggunakan PIN. Jangan sampai untuk melakukan pengambilan PIN pada tanggal 19 sampai dengan 31 Mei ya. Jadi April ya. Mohon maaf ya. Jadi 19 sampai dengan 31 April untuk melakukan pengambilan PIN secara online ya. Jadi kalau misalnya ada hambatan baik berkaitan dengan internet atau jaringan dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan kepada admin yang ada di grup tersebut. Insya Allah nanti akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Itu aja Pak tambahannya. Baik, terima kasih Pak Khalid. Ada pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Dadung Paradika ya, dari SMP 3 ya, Pringkuku. Apakah ada pendaftaran atau pendataan sementara melalui link Google Form? Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, kalau untuk pendaftaran, ya, karena sekarang sifatnya semua gaya online, insya Allah semuanya sudah online Pak. Jadi nanti langsung anak daftar sendiri. Cuma bagi kami yang dari SMK, insya Allah nanti ada pendataan awal ya, kaitannya dengan peminatan, yang insya Allah nanti akan disampaikan di masing-masing grup yang sudah kita bentuk. Jadi nanti bagi anak-anak yang berminat untuk masuk di SMKN 3 Pacitan, mohon untuk bisa bergabung di grup WhatsApp. Jadi ada grup 1, grup 2, kemudian grup Telegram yang sudah kami share di kolom chat Pak Danung. Okay. Monggo nanti disampaikan ke Nyuwun tulung untuk disampaikan ke Bapak Ibu Guru BK SMP. Ya. Jadi informasinya yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu untuk disampaikan kepada anak-anak dan diharapkan pada Ananda semuanya untuk bisa bergabung di grup tersebut. Dan nanti setelah mereka bergabung, insya Allah dalam sehari 2 hari ini nanti akan kita share Google Form untuk pengisian biodata dan pendataannya. Mungkin itu, matur nuwun Pak Danung. Terima kasih Pak Khalid, jawabannya tegas, lugas. Oke, masih ada waktu yang kita sediakan, kurang lebih 15 menit depan. Mungkin di antara Bapak Ibu ya yang dari SMP maupun adik-adik yang sekarang duduk di kelas 9,
ada pertanyaan lagi tentang seputar penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Pacitan, kami persilahkan untuk bisa untuk raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Sementara ini chat belum ada yang masuk. Nah, kami persilahkan mungkin yang ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan, saya kasih kesempatan. Mungkin dari adik-adik yang kelas 9 ya, silahkan untuk bertanya. Mungkin ada sesuatu yang belum jelas dari pemaparan beliau berdua. Ada Mutiara Aprilia, Febriana, dan juga banyak ya. Koreksi Pak Bekti. Pak Danung Pak. tadi bukan dari Pringkuku Pak, tapi dari SMPN 3 Pacitan. Oh SMP 3 Pacitan, Ya, mohon maaf. Alumni SMP 3 ini paling banyak. Oke, alhamdulillah ya. Untuk SMP 3 Pacitan memang sampai tahun kemarin ini adalah paling banyak yang masuk di SMK Negeri 3 Pacitan. Nah, mungkin bisa disusul dengan sekolah-sekolah SMP yang lain di seputar Pacitan juga. Oke, silakan yang mau bergabung menanyakan sesuatu. Masih bersama di kolom chat, di virtual meeting ada Wibi, ya, ada Rafa, ada Fatma, ada Ahmad, ya, dan yang lainnya. Ada Aldi juga yang mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Atau sudah jelas semuanya? Oke, saat ini masih ada 42 yang join bersama kita untuk ikut menyimak dan juga ikut menyaksikan informasi-informasi seputar penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri Pak, mungkin ada closing statement. Mungkin nanti lebih jelasnya dari peserta nanti bisa langsung join di media sosial kita lewat WA Group, Telegram Group, juga mengikuti perkembangan informasi melalui Instagramnya SMK Negeri 3 Pacitan maupun juga melalui webnya SMK Negeri 3 Pacitan. Oke? Gimana? Ada lagi? Kolom chat juga masih sepi. Saya harap ini diamnya diam paham ya. Oke, mungkin sudah jelas gamblang Pak. Mungkin ada tambahan, kalau misalnya tidak ada tambahan, mungkin kita cukup Pak ya, silakan mungkin ada closing statement, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Bekti. Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian, kami mewakili Ibu Kepala Sekolah, kebetulan saat ini sedang ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga tadi meninggalkan ruangan duluan. Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari pihak SMKN 3 Pacitan mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif panjenengan di acara sosialisasi hari ini. Semoga informasi yang kita berikan kepada panjenengan semuanya bisa memberikan gambaran tentang proses PPDB di SMKN 3 Pacitan tahun 2021. Kami berharap informasi yang kami sampaikan bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas, khususnya kepada alumni SMP yang berusia di bawah 21 tahun ya, sebagai salah satu upaya kita untuk mensukseskan program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Ya. Jadi itu yang kami harapkan, silakan informasi disebarluaskan, semoga bermanfaat. Kami SMKN 3 Pacitan hadir di Pacitan sebagai salah satu sekolah yang akan menyiapkan anak-anak didik kita untuk siap untuk bekerja, siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi, siap menjadi wirausaha, dan siap menolak menjadi pengangguran. Nah, jadi kita hadir untuk mengentaskan adanya pengangguran di Kabupaten Pacitan. Mungkin itu sedikit kata penutup dari kami.
bagi Anda semuanya yang ingin bergabung di SMKN 3 Pacitan, silahkan senantiasa mengikuti informasi yang kami sajikan baik melalui website, Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp yang dimiliki oleh SMKN 3 Pacitan. Kami tunggu kehadiran panjenengan semuanya untuk bisa bergabung di SMKN 3 Pacitan. SMK 3 Pacitan? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan juga adik semua yang berbahagia, demikian tadi rangkaian sosialisasi penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Pacitan tahun pelajaran 2021-2022. Ada kurang lebihnya saya mandu kegiatan pada kesempatan pagi ini, mohon maaf. Dan informasi lebih jelas nanti bisa langsung join di grup yang sudah disampaikan oleh Pak Khalid dan juga Pak Munarso tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.